Jadi berjuang pada adik-adik kita untuk anak pendidikan bangsa China. Wakil Bupati Garut Teh Putri Karlina menerima audiensi dari guru dan murid YBHM di Rumah Dinas Wakil Bupati pada Selasa, 13 Januari 2026. Pertemuan tersebut merespons kendala akses pendidikan yang dialami siswa akibat sengketa lahan sekolah. Aktivitas belajar mengajar sempat terganggu karena masalah tersebut. Teh Putri menegaskan bahwa hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan menjadi prioritas utama yang tidak boleh terganggu oleh persoalan aset. Ia menyayangkan adanya hambatan yang menyebabkan siswa tidak dapat masuk sekolah. Wakil Bupati berkomitmen mengawal proses hukum agar hak belajar para siswa tetap terlindungi. Menyelamatkan masa depan pendidikan anak-anak dianggap sebagai langkah krusial yang harus diperjuangkan tanpa kompromi. Teh Putri menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di tengah konflik sengketa lahan. Ia memastikan pemerintah daerah tidak akan membiarkan anak-anak menjadi korban masalah administratif. Sebagai solusi jangka pendek, Teh Putri berkoordinasi untuk mencari tempat belajar sementara bagi siswa YBHM. Langkah ini dimaksudkan agar fokus belajar anak-anak tidak terhenti meskipun sekolah utama sedang bermasalah. Koordinasi dilakukan dengan berbagai pihak terkait untuk segera menemukan lokasi pengganti. Wakil Bupati juga memastikan akan mengawal pelaporan kepolisian terkait sengketa lahan tersebut. Ia menjamin tidak ada pihak yang dianaktirikan dalam proses hukum yang berjalan. Proses hukum diharapkan dapat menyelesaikan konflik secara adil dan memberikan kepastian bagi sekolah. Teh Putri berpesan agar para guru terus menjaga psikologis anak-anak agar tetap fokus belajar. Ia meminta agar siswa tidak dilibatkan dalam konflik yang sedang berlangsung antara pihak-pihak terkait. Guru diminta tetap profesional menjalankan tugas pendidikan di tengah situasi sulit. Komitmen ini sejalan dengan visi Garut Hebat yang ramah pendidikan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa persoalan lahan tidak menghambat hak konstitusional anak untuk belajar. Langkah cepat mencari solusi sementara menunjukkan keseriusan Wakil Bupati dalam menangani masalah pendidikan. Pertemuan dengan guru dan murid YBHM menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap persoalan pendidikan dasar. Teh Putri menunjukkan sikap proaktif dengan langsung merespons keluhan masyarakat sekolah. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi contoh penanganan kasus serupa di daerah lain. Kasus sengketa lahan sekolah YBHM menyoroti pentingnya kepastian hukum aset pendidikan. Pemerintah daerah diimbau untuk segera menyelesaikan konflik serupa agar tidak mengganggu proses belajar siswa. Garut terus berupaya menjadi kabupaten yang mendukung kemajuan pendidikan anak-anaknya. 2015 ada kelebihan tanah 200 meter dijual sama dan ibu ditanda tangan. Yang asli punya tanah itu bapaknya, suaminya yang mewakafkan. Kelebihan tahun 2015 200 meter dijual jadi Indomaret. Tapi kesininya jadi semuanya. Jadi awalnya mah Indomaret mah nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kelebihan terus tiba-tiba di tahun 2025 ada akta sertifikat sudah dibeli. Padahal kan wakaf mah tidak dijual belikan. Nggak boleh. Yang pertama konsen kami adalah anak harus diselesaikan. Bagaimanapun hak melanggar pendidikan itu luar biasa. Ini melanggar HAM bagi anak kita. Oleh karena itu, dari awal kita diskusi, kita ingin coba menyelamatkan anak. Kalau persoalan aset dan sebagainya, memang bukan kewenangan kami. Kewenangannya ada di sekolah untuk menyelesaikan. Kami khawatir karena kami sudah ditelepon juga oleh Kemendikbud. Kenapa ada penggembokan, anak-anak makan di jalan dan sebagainya. Oleh karena itu, anak terus selamat. Sekolah anak tersebut tidak boleh terganggu karena persoalan ini. Kami berharap bahwa sekolah kita itu jangan diganggu. Tanah wakaf itu bukan urusan kami gitu. Kami hanya ingin menuntut hak kami untuk belajar. Kelas berapa kamu sayang? Kelas 11. Kelas 11. Jadi kamu waktu itu keganggu lagi belajar karena pembangunan. Sekarang udah berapa hari berarti nggak bisa masuk sekolah? 2 hari. Sama ibu, kalau misalkan daring itu tidak pasti, tapi kan ini sementara. Sejelek-jeleknya gagal, Bapak Sekdis harus cari tempat buat mindahin teman-teman. Fokus kita adalah teman-teman jangan sampai nggak belajar. Terima kasih buat rekan-rekan sudah sangat support ya. Artinya rekan-rekan memperhatikan teman-teman dari SMA dan alhamdulillah hari ini sudah ditemukan titik temu sementara ya, karena ini pasti belum beres. Hukum harus tetap ditegakkan. Kita juga tidak boleh asal nobros. Bagaimanapun prosedurnya harus ditempuh. Untuk prosedur pelaporan, tadi kan dari Pak Kepala Sekolah mau ada pelaporan, saya kawal betul, mau ke Polres, mau ke Polda, pokoknya kami jamin tidak ada yang dianaktirikan di sana. Saya berharap teman-teman bisa menjaga anak-anak. Caranya gimana? Satu, anak-anak kita jangan dilibatkan dalam proses ini. Biarkan mereka fokus
fokus belajar. Anak-anak harus tetap fokus belajar mengenyam pendidikan dan itu akan langsung di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi. Jangan khawatir, caranya masih banyak. Memang soal buka kunci kami tidak bisa memastikan karena kita ngomongin soal manusia. Tapi saya yakin dengan gerakan teman-teman akan mempermudah proses negosiasi supaya tidak terjadi riak yang lebih besar daripada hari ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.